Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Faulina, NPM 23759009. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang HTML injection atau pengantar kerentanan pada aplikasi web. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini yang pertama itu memahami HTML injection, mulai dari apa definisinya dan konsep dasar dari kerentanannya. Kedua, mengenali cara kerjanya, bagaimana serangan ini dilakukan dan contoh nyata dari implementasinya. Dan yang ketiga itu identifikasi dan perbaikan, metode untuk mendeteksi kerentanan dan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Yang pertama itu apa itu HTML injection? HTML injection adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang menyisipkan kode HTML berbahaya atau skrip sisi klien ke dalam halaman web yang sah melalui input pengguna yang tidak divalidasi. Meskipun sering dianggap kurang berbahaya dibanding XSS, HTML injection tetap rentan dan dapat dimanfaatkan untuk mengubah tampilan, menyisipkan formulir palsu, atau elemen HTML lainnya yang memanipulasi pengalaman pengguna. Contoh sederhana HTML injection yaitu yang pertama itu menginputkan nama pengguna. Pengguna memasukkan nama mereka ke dalam formulir, contohnya itu Tom. Nah, nanti output normalnya itu halaman web itu menampilkan nama tanpa modifikasi, misalkan Halo Tom gitu. Selanjutnya eksperimen HTML injection. Untuk menguji kerentanan, masukkan tag HTML sebagai input. Jika halaman rentan, browser akan merender tag tersebut. Contohnya tag heading 1 tes tutup heading 1. Jika halaman menampilkan hello test dengan tes sebagai judul besar, maka halaman tersebut rentan terhadap HTML injection. Ini menunjukkan bahwa input tidak disaring dengan benar. Selanjutnya, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama itu input pengguna. Pengguna memasukkan data termasuk potensi kode HTML. Yang kedua itu server menerima data. Aplikasi menerima input tanpa validasi atau sanitasi. Yang ketiga, penyimpanan atau pemrosesan. Data yang berbahaya mungkin disimpan atau langsung diproses. Yang keempat, output tidak disaring. Input ditampilkan kembali ke halaman tanpa di-encode. Yang kelima, browser merender. Browser menginterpretasikan kode HTML berbahaya sebagai bagian dari halaman. Dan yang terakhir itu dampaknya, mulai dari perubahan tampilan, phishing, atau penyisipan skrip. Pertanyaan utama yang tadi itu apa itu HTML injection? Jadi HTML injection itu ada penyisipan kode HTML atau skrip sisi klien melalui input pengguna yang tidak divalidasi, memanipulasi tampilan halaman. Bagaimana untuk melakukannya? Dengan memasukkan tag HTML langsung ke dalam kolom input atau parameter URL yang menampilkan di halaman. Yang ketiga itu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama itu output encoding atau scoping, mengubah karakter HTML menjadi entitas seperti menjadi dan LT. Yang kedua itu validasi input, membatasi jenis karakter yang diizinkan. Dan yang ketiga itu sanitasi, membersihkan input dari tag berbahaya menggunakan library khusus. Di sini ada tiga kesimpulan. Yang pertama itu ada kerentanan umum. HTML injection adalah salah satu kerentanan yang sering ditemukan pada aplikasi web, terutama yang kurang perhatian terhadap keamanan. Yang kedua itu penyebabnya karena kurangnya validasi input atau sanitasi output yang memungkinkan browser merender kode berbahaya. Dan yang terakhir itu pencegahannya dapat menerapkan praktik pengkodean yang aman seperti encoding dan sanitasi input pengguna. Sekian yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.